Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Akbar, mahasiswa program studi D4 Akuntansi Perpajakan, jurusan Bisnis Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan kegiatan magang di PT Biro Klasifikasi Indonesia atau biasa disebut dengan BKI, Cabang Utama Komersil Balikpapan. PT BKI ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa klasifikasi, inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan konsultasi teknik. Selama magang, saya ditempatkan pada bagian administrasi yang berkaitan dengan pengolahan dokumen, keuangan, serta perpajakan perusahaan. Melalui kegiatan magang ini, saya mendapatkan pengalaman langsung mengenai bagaimana proses administrasi perusahaan berjalan, mulai dari pembuatan invoice, pengarsipan dokumen, hingga penggunaan sistem digital perusahaan. Nah, pada kegiatan ini, saya membantu proses penginputan data permintaan penawaran ke dalam sistem CRM. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka data agenda pada Excel sebagai acuan utama. Data tersebut digunakan untuk memastikan informasi seperti nama perusahaan, nomor report, alamat, jenis pekerjaan, lokasi, koordinator, dan inspektor sudah sesuai. Setelah itu, saya membuka sistem CRM dan masuk ke menu request question untuk membantu permintaan penawaran baru. Pada tahap ini, saya mengisi beberapa informasi penting seperti tanggal, customer, unit produksi, service group, status, serta catatan pekerjaan sesuai dengan data yang ada pada Excel. Nah, setelah data request question tersimpan, proses dilanjutkan ke pembuatan question. Pada bagian ini, data permintaan penawaran dihubungkan dengan informasi penawaran seperti jenis layanan, masa berlaku, staf yang menangani, dan keterangan pekerjaan. Selanjutnya, saya melanjutkan ke tahap pembuatan proposal. Di tahap ini, data pelayan dimasukkan lebih rinci, seperti sistem item, subservice, lokasi pekerjaan, jumlah, dan nilai pekerjaan. Setelah proposal selesai dibuat, data kemudian diproses ke tahap order. Nah, pada tahap menu order, saya mengisi tanggal order, tanggal pelaksanaan survei, jenis order, customer, unit, serta deskripsi pekerjaan. Setelah seluruh data diperiksa, order disimpan ke dalam sistem agar dapat dipantau dan diproses pada tahap berikutnya. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa proses administrasi digital harus dilakukan secara teliti, karena data dari setiap tahap saling berhubungan, mulai dari permintaan, penawaran, question, proposal, hingga order. Nah, tadi kan CRM. Nah, pada saat ini saya mengerjakan SIKOM. Pada kegiatan ini, saya membantu proses penginputan data project ke dalam sistem SIKOM. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka data agenda atau file Excel sebagai acuan utama juga. Setelah itu, saya mencocokkan data yang ada pada Excel dengan data yang terdapat di sistem, seperti nomor order, nama perusahaan, nilai proyek, jenis pekerjaan, dan informasi lainnya. Selanjutnya, saya membuka menu project pada sistem SIKOM. Kemudian, memilih fitur tambah project baru. Data yang sudah sesuai kemudian dimasukkan ke dalam sistem, mulai dari nama project, nilai project, project manager, nomor kontak, tanggal mulai, deadline, hingga ruang lingkup pekerjaan. Setelah seluruh data diisi, saya melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan input. Apabila ada ataupun sudah benar, project disimpan ke dalam sistem agar dapat diproses pada tahap berikutnya. Nah, dari kegiatan ini saya belajar bahwa penginputan data harus dilakukan secara teliti, karena jika terjadi kesalahan kecil dapat mempengaruhi proyek administrasi dan monitoring proyek. Pada kegiatan ini, saya membantu proses pembuahan materai dan pencatatan dokumen administrasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan dokumen
yang akan diproses, kemudian memastikan bagian dokumen yang membutuhkan materai ataupun stiker sudah sesuai. Setelah itu, materi ditempelkan dengan rapi pada posisi yang telah ditentukan agar dokumen terlihat lebih tertib ataupun lebih rapi serta siap digunakan. Setelah proses penempelan selesai, dokumen diperiksa kembali untuk memastikan bahwa tidak ada bagian yang terlewat. Selanjutnya, saya melakukan pencatatan atau checklist pada lembar administrasi sebagai tanda bahwa dokumen tersebut sudah diproses. Kegiatan ini membutuhkan ketelitian karena setiap dokumen harus sesuai, rapi, dan tercatat dengan benar. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa pekerjaan administrasi tidak hanya tentang menyusun berkas, tetapi juga memastikan seluruh ataupun setiap proses dokumen dilakukan secara teliti dan bertanggung jawab. Nah, pada kegiatan ini saya melakukan pemeriksaan dan penyusunan dokumen administrasi di ruang arsip. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan berkas yang sudah diperiksa dari kumpulan dokumen ataupun map arsip yang tersedia. Setelah itu, saya membuka setiap dokumen satu persatu untuk memastikan bahwa data yang tercantum sudah sesuai dan lengkap. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat beberapa bagian penting seperti nomor surat, nama pihak terkait, tanggal, jenis surat, ataupun jenis pekerjaan, serta kelengkapan lampiran dokumen. Apabila dokumen sudah sesuai, berkas kemudian disusun kembali sesuai urutan agar lebih rapi dan mudah ditentukan ataupun ditemukan saat dibutuhkan. Kegiatan ini membutuhkan ketelitian karena setiap dokumen memiliki informasi penting yang harus dijaga kebenarannya dan kerapiannya. Setelah selesai diperiksa, dokumen dimasukkan kembali ke dalam map atau order arsip. Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa mengelola dokumen administrasi harus dilakukan secara teliti, sistematis, dan bertanggung jawab agar proses kerja dapat berjalan dengan lancar.